Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali di dalam minggu yang baru ya, hari Senin 27 ya. 27 atau 28? Juli nantilah dilihat ya. Mari kita akan membaca dan merenungkan di dalam kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Dalam Galatia pasal yang kedua. Galatia pasal kedua kita akan membaca di dalam satu perikop ya. Ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. Judul perikopnya adalah yang terutama juga untuk orang Kristen keturunan Yahudi. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa kita ini diselamatkan oleh iman, oleh karena kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, bukan oleh karena pekerjaan-pekerjaan baik yang kita sudah kerjakan buat Tuhan. Nah, yang menjadi masalah adalah sebagian besar gereja menyetujui hal ini. Tetapi di lain sisi saya memperhatikan bahwa ada kecenderungan gereja-gereja untuk, bukan gereja ya, pengajar-pengajar ini untuk menciptakan hukum-hukum Taurat yang baru di dalam gereja. Firman Tuhan, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu, kau menambah satu, mengurangi yang lain. Nah, jadi seperti Rasul Paulus katakan, hukum Taurat bukanlah tidak penting. Sangat-sangat penting, sangat-sangat perlu. Dan sampai kedatangan Tuhan, hukum Taurat tetap berlaku bagi orang-orang yang mau melakukan, mengerjakan. Tapi apakah hukum Taurat tidak berlaku untuk kita, orang-orang yang sudah dibenarkan, dimerdekakan oleh Kristus? Dalam tanda kutip, kalau meskipun kita beriman kepada Yesus, tapi seringkali banyak orang tanpa sadari sedang tetap mengerjakan hukum Taurat di dalam dirinya sebagai satu hukum. Artinya saat kita mengerjakan pelayanan kita berdasarkan hukum untung rugi. Nah ini sudah ya. Jadi satu hal yang sering saya perhatikan itu di dalam persembahan gereja. Kalau dulu pujiannya itu pujian lama Pantekosta itu ya, nyanyinya. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Saya dulu pikir ya memang yang pencipta lagunya tulus begitu loh ya. Dan mungkin zaman dulu itu kan persembahannya dikit, karena persembahan agak banyak. Nah,
Tuhan sudah sedikit sekali, terus banyak yang ngasih itu dengan bukan senang hati tapi dengan di sini nggak ada mungkin ya. Tapi kalau kota-kota besar saya perhatikan tuh di depan gereja itu banyak sekali yang jualan permen itu, jualan makanan. Banyak orang beli permen, ya, bukan untuk tombol ngantuk, tapi untuk tukar uang kolektor yang paling kecil ya. Sudah ngasihnya sedikit, terus ngasihnya gemes gitu ya, dengan gemas hati yuk. Kenapa? Duitnya nggak dirapiin baik-baik tapi diremes ya. Banyak tuh diremes, masukkan kantong kolektor, lalu yang hitung sampai melerti, hati-hati takut robek. Nah, coba perhatikan doa itu, doa persembahan. Seringkali ya saya dengar itu. Nah, sekarang mulai jarang sih ya. Makanya berkati mereka yang belum bisa memberi, supaya nanti lain kali mereka bisa memberi ya. Nah sekarang nggak memberi kok minta diberkati, itu loh hukumnya dari mana? Dari Hong Kong ya. Beli permen bisa, kasih persembahan nggak bisa ya. Yang kedua, yang memberi Tuhan berkati 30, 60, 100 kali ganda. Nah, ya. Persembahan, persepuluhan Tuhan berkati 30, 60, 100 kali. Nah ini sebenarnya kan hukum Taurat. Kalau kita berhitung tentang ya, yang namanya, apalagi kalau dibilang korban persembahan, saya lebih nggak setuju itu. Kalau namanya korban tuh jangan dituntut balik, saudara. Korban kok dituntut balik? Korban tuh nggak ada tuntutan baliknya. Namanya korban. Ya. Korban itu adalah satu bentuk pengucapan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan juga begitu kan. Kita mempersembahkan sesuatu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Jadi kok malah nuntut balik? Nuntut baliknya lebih banyak lagi. Kalau saya bilang lebih banyak dari rentenir kita tuntutan itu. Itu kan ada dalam firman, benar. Tapi jangan lakukan oleh karena hal itu, saudara. Jadi kita di dalam Yesus itu sebenarnya sudah dan sedang menggenapi hukum Taurat. Nah, hukum Taurat sendiri masih terus berlaku sampai Tuhan Yesus datang kembali. Tapi apa artinya berlaku buat kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai orang yang sudah dibenarkan di dalam Yesus? Berlakunya untuk kita itu, hukum Taurat itu berlaku secara moral, tidak secara hurufiah. Ya. Karena Yesus sudah menggenapinya secara hurufiah dengan karya kematiannya di atas kayu salib. Nah, perhatikan aja hukum-hukum Taurat. Kalau kita ada di dalam Yesus, kita ada di dalam hukum kasih karunia. Hukum kasih. Hukum kasih itu berarti pengampunan dari Tuhan Yesus itu satu kali untuk selamanya. Saat kau berbuat dosa, kapanpun kau menyadarinya, datang kepada Yesus untuk memohon pengampunan. Pengampunan Yesus berlaku untuk seumur hidupmu. Dan selama-lamanya kalau saya katakan. Ya. Tapi artinya bukan berarti lalu kita bebas berbuat dosa, berbuat kesalahan, tidak. Setiap pelanggaran tetap ada hukumannya. Dan seperti yang lalu saya katakan, hukumannya itu kan menimpa tubuh saudara. Kata firman Tuhan, tubuhmu itu dihukum supaya engkau tidak akan turut dihukum bersama-sama dengan dunia ini. Jadi kalau tubuh kita yang terhukum, kita mengalami sakit penyakit, mengalami penderitaan, mengalami kesukaran dalam hidup, jangan bilang itu pencobaan dari Tuhan. Tapi koreksi diri sendiri itu paling terpenting. Karena masalah-masalah terjadi ya akibat keinginan kita yang salah, ambisi kita yang salah. Kedua adalah cara kita merespon yang salah terhadap sebuah masalah apapun yang ada dalam hidup. Jadi seperti selalu saya katakan, daripada cari kambing hitam, kambing putih, kambing congek, ya kan? Korban sekali. Lihat kepada diri sendiri, koreksi diri sendiri, dan selesaikan menurut cara Tuhan.
Seperti saya katakan kemarin, beberapa hari lalu, bahwa tidak ada Tuhan memberikan pencobaan. Tapi mari kalau pencobaan itu terjadi dalam hidup saudara, masalah apapun itu, anggap itu sebagai satu ujian. Nah, anak-anak di sekolah itu menghadapi ujian itu apa? Karena gurunya mau mengevaluasi semua pelajaran yang mereka boleh terima dalam bentuk ujian. Untuk mereka mengingat kembali setiap pelajaran dan mengerjakan ujian, soal-soal ujian itu sesuai dengan mata pelajaran, mata kuliah yang mereka sudah pelajari selama itu. Coba kalau mata pelajaran matematika diselesaikan menurut seni, kan ya nggak bisa. Atau menurut fisika gitu, rumus hukum fisika nggak bisa. Demikian juga dengan masalah-masalah kehidupan saudara. Nah, kalau itu hukumnya hanya satu. Di dalam hukum kasih karunia Tuhan. Di dalam hukum firman Tuhan. Jadi cara satu-satunya untuk menyelesaikan semua masalah dalam hidup kita sebenarnya saat kita betul-betul terus belajar akan kebenaran firman Tuhan, baca firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan, dan hidupi firman Tuhan dalam hidupmu sehari-hari. Nah, firman itu pelajaran kehidupan. Kita tidak akan mendapatkan faedah apa-apa dari firman kalau kita tidak menghidupkan firman di dalam kehidupan kita setiap hari. Membawa nilai-nilai firman di dalam perkataan kita, di dalam pemikiran kita, di dalam perilaku hidup kita. Kita tidak bisa menyelesaikan semua masalah kehidupan dengan filsafat, apalagi dengan gosip-gosip, dengan hoak-hoak. Ada banyak hal yang tidak bisa diselesaikan dengan semua pengetahuan di dunia ini. Tapi saya percaya semua pengetahuan di dunia ini bersumber dari firman Tuhan. Maka kita kembali kepada firman Tuhan. Ya, kadang-kadang sakit perlu dokter ya. Tapi juga sangat lebih perlu untuk kita memelihara hati. Memelihara hati dari apa? Kecewaan, kebencian, kesalahan orang lain. Nah, karena dalam pengalaman saya sendiri, saya sudah 2 kali divonis mati sama dokter. Satu divonis mati dalam 3 bulan, satu divonis mati dalam 3 hari. Kalau saya tidak mau menjalani pengobatan medis. Saya bukan tidak percaya pengobatan medis. Saya sangat percaya bahwa dokter-dokter itu Tuhan berikan karunia untuk menolong orang sakit. Ya. Tapi buat saya yang terpenting itu adalah hati kita. Saat saya divonis mati oleh dokter, saya menerima itu. Saya mempercayai dokter itu. Itu secara medis. Saya akan mati dalam 3 hari atau saya akan mati dalam waktu 2 bulan waktu itu. Tapi saya sadar dan saya yakin bahwa Tuhan Yesus itu pemilik hidup saya. Makanya saya datang sama Tuhan, saya katakan pada Tuhan, Tuhan koreksi diri saya. Kalau Tuhan mau panggil saya pulang, panggil saja, nggak usah repot-repot. Tapi Tuhan tahu saya sudah selesai nggak dengan tugas yang Tuhan sudah percayakan. Saya sudah selesai nggak di dalam karakter saya. Kalau belum, tolong Tuhan, koreksi saya. Apa yang harus saya perbaiki? Dan di dalam kemurahan Tuhan, Bapak menunjukkannya kepada saya apa yang harus saya perbaiki dalam hidup saya. Dan saya disembuhkan. Kejadian itu sudah berlangsung lama, sudah 86. Yang satu tahun 2010. Saya masih hidup sampai hari ini. Itu semata-mata oleh kemurahan Tuhan. Jadi kita anak-anak Tuhan, kita tetap mengerjakan hukum Taurat secara moral. Hukum Taurat katakan apa? Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Intinya jangan melukai hati sesamamu lah. Dan jangan melukai hati Tuhan. Nah, kalau kita sudah dibenarkan di dalam Yesus, kita sadar bahwa Yesus ada di dalam diri. Maka Yesus itu, Roh Yesus, Roh Kudus akan memimpinmu masuk ke dalam seluruh kebenaran. Dan ketika engkau mengerjakan kasih di dalam hidupmu, engkau melayani Tuhan oleh karena kasihmu kepada Tuhan. Engkau melayani sesamamu juga karena kasih Tuhan di dalam dirimu yang membuat engkau bisa mengasihi sesamamu.
bukankah engkau sebenarnya sedang menggenapi hukum Taurat? Karena engkau kalau hidup dalam kasih, engkau tidak akan mungkin mengingini milik sesamamu. Kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau akan menjaga hatimu, menjaga matamu, ya, menjaga hati dari keangkuhan hidup, menjaga keinginan mata, keinginan daging. Kita akan menjaga dan menguduskan diri kita di dalam pimpinan dan pertolongan dari Roh Kudus, di dalam pimpinan dan pertolongan dari Yesus yang hidup di dalam kau, di dalam saya, di dalam diri saudara. Tapi ingat, kalau kita menyediakan, memberikan tubuh ini menjadi bait Roh Kudus, maka kau harus menciptakan habitat yang tepat bagi Roh Kudus di dalam diri. Roh Kudus tidak, saya percaya Roh Kudus tidak mungkin bekerja, Roh Kudus tidak mungkin menunjukkan kuasanya saat habit itu buruk, tidak cocok untuk kehidupan. Nah, saya ini piara kerutu, saudara, tapi saya lagi pertimbangkan untuk berhenti. Kenapa? Ya, setelah saya belajar di YouTube ini memang awalnya mudah, tapi ternyata setelah kesananya perawatannya banyak. Ternyata 2 minggu sekali harus dikeluarkan dari sarangnya, lalu katanya dibersihkan sawang-sawang, sisa-sisa membran yang mereka buat. 2 minggu sekali, ribet juga. Saya ini cari ternakan baru yang kalau nanti saya tinggal pelayanan kemana-mana, yang di rumah nggak ribet gitu loh maksud saya. Dan saya pikir-pikir jadi ribet. Saya tadi lihat di YouTube ya, orang-orang sudah mendahului saya untuk beternak kerutu ini. Nah, 1 tahun memang nggak boleh dipanen. Nah, 1 tahun itu ya sangat rawan itu. Harus punya minimal 1.200 botol sarang kerutu untuk bisa panen rutin. Jadi setahun tidak boleh dipanen. Untuk bisa 1.200 minimal atau sampai 1.500. Nanti setelah 1 tahun bisa dipanen setiap minggu, lalu setiap hari. Ada, tadi saya lihat di YouTube, ada orang di Sumatera sana, 5 bulan berhenti dia. Kenapa? Habis jutaan untuk makannya. Baru saya tahu makanannya mahal. Jadi rasanya mau berhenti, nanti dilepas di alam liar saja. Ya, ada. Ya, atau saya buat dalam skala lebih kecil untuk media belajar aja, kalau ada teman-teman mau belajar kerutu gitu. Nah, jadi kerutu ini tidak akan bertelur, tidak akan berkembang. Kerutu tidak mungkin berkembang, sudah bertelur. Ya, jadi kerutu. Jadi tidak akan menjadi banyak, tidak akan bertelur banyak kalau kita tidak menyediakan media yang tepat, habit yang tepat buat beranak pinaknya kerutu ini. Demikian juga kalau kita memelihara hewan-hewan yang lain. Saya tidak samakan Roh Kudus dengan hewan yang saya pelihara. Tapi sudah menyediakan habit yang tepat untuk Roh Kudus di dalam diri kita. Dengan apa? 1, dengan terus memberi asupan firman Tuhan bagi jiwa kita. Karena salah satu fungsi Roh Kudus adalah mengingatkan kita akan semua apa yang telah kita dengar dari firman Allah. Makanya saya selalu menganjurkan baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Jadi saya ingatkan kembali, kalau kita terus membaca firman, nanti saudara ketemu masalah, kepentok satu masalah, percayalah di situ Roh Kudus akan mengingatkan firman itu. Firman yang logos, yang huruf-huruf mati saudara baca, akan menjadi rema, firman yang menghidupkan, yang tepat untuk situasi dan kondisi tertentu. Tepat dalam hidup saudara, akan menolong saudara untuk menyelesaikan masalah saudara, memberikan hikmat, memberikan solusi tentang apa yang akan saudara lakukan di dalam Tuhan. Tuh, ujian itu akan diingatkan kembali, ini loh yang jawaban yang tepat untuk masalah ini. Tapi tentu saja yang kedua, perlu ketaatan untuk mengerjakannya. Ingat, ketaatan itu tidak membutuhkan kerelaan hati. Ketaatan membutuhkan keberanian untuk percaya. Ketaatan membutuhkan keberanian untuk melihat pengharapan di balik mendung gelap sekalipun. Ketaatan membutuhkan keyakinan untuk bertindak meskipun rugi saat itu. Mungkin kita merasa dirugikan dalam ego kita, dirugikan dalam hal apapun, keuangan kita. Tapi saat kau mengerjakannya dengan ketaatan,
Percayalah, engkau akan menuai hasil yang berlimpah di dalam kasih karunia Tuhan. Ya, jangan takut untuk dirugikan. Karena Tuhan akan selalu mengganti kerugian saudara ketika saudara mengerjakan apapun seturut dengan kehendak Tuhan. Ya. Jadi kita akan memberikan respon yang benar terhadap kehendak Tuhan. Ya, respon yang benar. Kita tidak akan mudah untuk tersinggung, tidak mudah sakit hati, tidak mudah kecewa, tidak mudah marah. Ya. Bukan tidak boleh marah, marah boleh, Tuhan Yesus juga marah. Tapi jangan marah-marah terus. Kalau udah rasa marah, rasa emosi, ingat firman Tuhan. Naikkan lagu pujian supaya hati saudara tenang. Beri pengampunan. Ya. Maka saudara akan menemukan solusi. Usahakan dirimu tenang supaya kamu dapat berdoa. Saudara, kalau kita hidup di dalam Yesus, secara otomatis kita menggenapi hukum Taurat. Karena di dalam kasih, kita pasti akan mengerjakan kebaikan. Di dalam kasih kepada Tuhan, kita pasti mengerjakan kebenaran. Di dalam kasih, kita pasti dengan rela hati untuk melayani semua orang yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Tuhan, terima kasih. Cukup ya pagi ini, kita akan ketemu esok hari. Saya percaya saudara dalam pimpinan Roh Kudus, kemanapun saudara pergi hari ini, saudara akan beruntung. Setiap usaha pekerjaan saudara akan berhasil. Dan semua apa yang saudara jamah akan menjadi berkat dalam hidup. Tuhan, sampai bertemu lagi esok hari. Karena saya juga mau ke pasar ini, lagi disuruh ke pasar ya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam sejahtera, salam sehat buat kita semuanya.